Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku, Vira Magvira. Halo teman-teman, di video kali ini aku akan membahas berita yang lagi hype nih sekarang tentang peserta gagal yang bisa mengisi 17.000 formasi yang berpotensi kosong gitu ya teman-teman. Ini udah dibahas juga nih sebelumnya sama teman-teman YouTuber yang lain, dan di sini aku akan lebih mengclearkan lagi nih teman-teman. Syaratnya apa sih? Karena banyak yang salah paham kalau ini tuh bisa sembarangan aja gitu loh teman-teman, padahal enggak. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe. Oke, nyalain juga tombol notifikasinya biar teman-teman tetap update informasi terbaru dari aku. Dan gak lupa juga buat teman-teman yang sedang mempersiapkan SKB, aku selalu ingetin ke kalian, itu try out dulu, sering-sering try out dulu sebelum tes yang sebenarnya. Karena ini akan sangat membantu teman-teman dalam memanajemen waktu, kemudian mentalnya juga biar bagus pada saat tes. Dan selain itu jangan sembarangan try out, aku sangat merekomendasikan ayo CPNS nih teman-teman buat kalian. Jadi buruan daftar, link pendaftarannya ada di bawah, dan jangan lupa gunakan kode Viracun untuk mendapatkan diskon 26.000. Oke, langsung saja ke beritanya nih teman-teman. Ini tentang 17.000 formasi yang berpotensi kosong itu bisa diisi oleh peserta yang gagal. Gitu ya teman-teman. Tapi banyak yang salah paham nih tentang ini. Yang gagal itu yang gimana sih? Yang bagaimana, syaratnya apa aja, peserta yang dimaksud itu yang dimana aja? Oke, jadi yang pertama itu teman-teman, yang bisa mengisi formasi itu adalah peserta yang maju ke SKB ya teman-teman. Jadi bukan peserta yang gagal di SKD kemarin, tapi yang berhasil maju ke SKB bersamaan sama beberapa orang yang 3 kali formasi itu. Kemudian syarat yang kedua, peserta yang dimaksud ini adalah peserta yang berhasil meraih peringkat kedua setelah diadakan integrasi antara skor SKD dan skor SKB tersebut. Jadi contoh nih teman-teman, dalam formasi yang dia daftari itu cuma satu yang diterima ya kan. Jadi yang maju ke SKB itu adalah 3 orang yang lulus passing grade nih. Nah, kemudian setelah tes ini satu orang udah dinyatakan lolos nih. Dia peraih skor tertinggi setelah integrasi SKD dan SKB. Kemudian yang peringkat 2 inilah yang berhak mengisi formasi lain yang kemungkinan kosong ini. Gitu ya teman-teman. Jadi bukan sembarangan, dipahami baik-baik. Kemudian syarat yang ketiga, peserta yang bisa mengisi formasi ini selain harus meraih skor terbaik kedua, peserta ini juga harus memenuhi kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh formasi kosong tersebut. Jadi harus linear nih teman-teman. Gitu ya, jadi ada 3 syaratnya. Yang pertama harus maju ke SKB, kemudian skornya yang terbaik kedua setelah integrasi SKD dan SKB, dan yang ketiga kualifikasi pendidikannya itu harus sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Kayak gitu. Jadi intinya teman-teman yang nanti setelah tes SKB dan tes SKB yang nggak lolos nanti itu masih ada harapan lah kayak gitu teman-teman. Jadi harapan kalian belum putus di situ, udah nggak lulus di sini. Kalian berdoa aja semoga ada formasi yang kosong, terus kualifikasi pendidikannya itu memenuhi buat kualifikasi pendidikan kalian juga kayak gitu. Dan di berita ini juga disebutkan bahwa Pak Suherman mengatakan mengatasi potensi sejumlah formasi kosong itu tiap instansi dapat melakukan optimalisasi. Jadi dikembalikan lagi nih ke instansi teman-teman. Dia menjelaskan optimalisasi itu dilakukan pada tahap akhir seleksi. Jadi di akhir nanti nih dilakukan optimalisasi mengenai siapa-siapa aja yang bisa mengisi formasi tersebut. Di mana instansi dapat memilih peserta untuk ditempatkan pada posisi yang kosong tersebut. Jadi dikembalikan lagi kepada instansi teman-teman. Selain itu aku punya kabar juga nih buat teman-teman. Di sini disebutkan bahwa kalau misalkan teman-teman mau belajar SKB itu dari mana? Di sini dari BK-nya sendiri mengatakan bahwa cari Permenpan dan peraturan instansi terkait mengenai jabatan itu. Ini aku udah ada videonya teman-teman. Kalian klik aja nih di sini videonya. Kemudian kombinasikan dengan bidang pendidikanmu yang berkaitan dengan jabatan tersebut. Jadi penyusunan soal bidang adalah masing-masing instansi pembina jabatan. Jadi yang pembuatnya itu instansi masing-masing
masing-masing teman-teman. Ini saat dikonfirmasi, Kepala Biro Humasnya nih mengatakan bahwa jabatan fungsional yang membuat soal itu adalah instansi pembina jabatan fungsional. Sedangkan soal jabatan pelaksana dibuat oleh instansi masing-masing. Ini jelas Pak Paryono dikutip dari kompas.com. Jadi ini petunjuknya kalau teman-teman mau belajar SKB ya teman-teman. Selain itu teman-teman, aku ingatkan lagi perbanyak tryout. Selain Ayo CPNS, aku juga rekomendasikan nih Sahabat CPNS. Di Sahabat CPNS ini banyak banget formasi kesehatan utamanya. Teman-teman bisa lihat link pendaftarannya di bawah untuk masing-masing formasi. Teman-teman klik aja langsung. Ini bagus banget juga untuk menunjang teman-teman dalam belajar. Kalau misalkan udah ada Ayo CPNS, ditambah lagi dengan Sahabat CPNS, wah bagus banget teman-teman. Pokoknya manfaatkan semua sumber yang ada deh. Pokoknya jangan tanggung-tanggung, ini kalau bisa dibilang sih kesempatan terbaik teman-teman bagi yang maju SKB. Jadi maksimalkan semaksimal mungkin gitu ya teman-teman. Dan jangan lupa gunakan kode Viracun juga supaya teman-teman bayarnya tuh murah, nggak mesti mahal ya. Dapatkan diskon 21.000 juga di Sahabat CPNS. Sekian dulu teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat kalian dan aku berharap ini bisa mengkelirkan lagi nih penjelasan tentang kabar gembira tadi. Jadi dipahami baik-baik, belajar yang baik. Thank you for watching, see you on my next video and bye.